Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manuel Dananjaya Kusuma Dewa Bensa 2 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet Angkatan 2022. Dan sekarang di sini saya akan membahas mengenai protokol keamanan di dalam jaringan wireless mikrotik. Dan fungsi atau tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk penugasan laporan praktikum jaringan nirkabel. Baik, jadi kita langsung saja masuk ke dalam lab 1, lab pertama yaitu WPA Access List. Di sini fungsi dari lab ini yaitu untuk dapat mengamankan jaringan dengan menggunakan access list dan menentukan pre-shared key yang berbeda pada tiap klien. Dan bisa kita lihat dari topologi terlebih dahulu, terdapat satu router AP atau access point yang memiliki IP address 10.10.10.1/24. Lalu juga terdapat router station yang memiliki IP 10.10.10.2/24. Lalu juga terdapat beberapa klien-klien lainnya yang memiliki IP yang berbeda-beda tentunya. Lalu langsung masuk ke dalam langkah kerja. Baik. Pertama, kita akan mengatur IP address dari WLAN 1 di router access point dengan IP yang sudah saya sebutkan yaitu 10.10.10.1/24. Lalu yang kedua, kita akan menambahkan IP address dari Ether 1 yaitu 10.33.108.2828. itu merupakan nomor meja /24 dan kita ganti interface menjadi Ether 1. Lalu klik apply, oke. Lalu setelah selesai mengatur IP address, kita masuk ke dalam wireless, lalu ke Wi-Fi interface, lalu kita mengklik centang pada menu WLAN 1, lalu kita atur mode menjadi AP bridge, frekuensi 2452, lalu SSID bernama Yusuf. Lalu setelah selesai, kita klik apply dan juga oke. Lalu apabila sudah mengatur wireless, kita masuk ke dalam menu IP routes, dan di sana kita akan menambahkan IP DNS maksud saya, yaitu di sini kita menambahkan DNS dari UGM yaitu 10.13.10.13 dan juga 10.18.10.18. Lalu apabila selesai, kita klik apply dan juga oke. Lalu kita nyalakan allow remote request. Dan setelah selesai, kita akan mengatur firewall. Di sini kita mengatur firewall node dengan change src NAT dan juga out interface Ether 1 yang terhubung dalam internet. Juga untuk action kita pilih masuk warade. Lalu setelah selesai kita mengonfigurasi NAT, kita konfigurasi gateway dengan masuk dalam IP routes, dan di sini kita masukkan IP gateway yaitu 10.33.108.254. Lalu kita klik apply dan juga oke. Lalu terdapat notifikasi reachable Ether 1. Lalu selanjutnya kita mengkonfigurasi pada dynamic keys atau security profile dengan mode dynamic keys, lalu kita masukkan pre-shared key yaitu 1 sampai dengan 8. Baik, lalu kita sekarang masuk ke dalam router station dan kita mengaktifkan WLAN 1 di dalam mode wireless. Lalu selanjutnya kita meng-scan SSID yang bernama Yusuf, lalu kita ubah mode menjadi station. Lalu kita klik apply dan juga oke. Setelah itu kita masuk ke dalam menu IP address dan kita menambahkan IP address dari WLAN 1 tersebut yaitu 10.10.10.2/24. Lalu setelah selesai kita klik apply dan juga oke. Lalu lanjut lagi ke router AP. Di sini kita terlihat bahwa telah terhubung dari router station di dalam menu registration, lalu kita copy ke access list dan di sini merupakan MAC address dari milik router station. Baik, lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu DHCP server, lalu kita atur DHCP setup. Oke, kita ulang dulu konfigurasinya dari awal. Kita atur pada DHCP server interface WLAN 1, lalu kita klik next dan untuk address kita mulai dari 10.10.10.10.128. Lalu kita klik next, lalu setup sudah berhasil. Baik, selanjutnya kita masuk lagi ke dalam menu router station. Di sini kita mengkonfigurasi security profile dari milik router station, dan di sini kita menyamakan pre-shared key yang telah diatur di dalam router AP yaitu 1 sampai dengan 8.
Lalu di sini kita akan mencoba untuk dapat connect ke dalam SSID Yusuf. Namun di sini terdapat kesalahan. Di sini terdapat SSID Yusuf 2 yang mungkin muncul ketika kita sedang melakukan percobaan sebelumnya sebelum di-record. Lalu setelah kita coba untuk mematikan dan menyalakan WiFi, muncul SSID yang bernama Yusuf. Dan kita masukkan password dari 1 sampai dengan 8. Lalu kita klik next, dan hasilnya kita dapat terhubung ke dalam internet dan ke dalam jaringan wireless dari konfigurasi router AP. Baik, lalu setelah berhasil connect di dalam router station, kita mencoba connect di dalam router AP. Jadi di sini router AP juga mencoba untuk dapat masuk ke dalam SSID Yusuf. Lalu kita masukkan password dari 1 sampai dengan 8. Lalu kita klik next, maka hasilnya kita akan dapat terhubung ke dalam jaringan tersebut. Lalu apabila dan juga terlihat di dalam menu registration bahwa MAC address dari PC dari router AP dapat terbaca oleh Mikrotik. Lalu kita copy ke dalam access list, dan dari situ kita akan mencoba untuk mengatur pre-shared key yang berbeda untuk klien PC dari router AP. Kita masukkan password yang sama pada bagian private pre-shared key dan juga management protection key. Di sini kita mencoba memasukkan dari kebalikan, yaitu dari 9 sampai dengan 1. Lalu apabila sudah, kita akan mencoba connect kembali di dalam SSID Yusuf. Lalu kita masukkan password dari 9 sampai dengan 1. Dan hasilnya kita tetap dapat terhubung ke dalam jaringan tersebut. Lalu apabila selesai kita mengonfigurasi lab 1, kita lanjut lagi ke dalam lab 2, dan di sini kita menggunakan topologi yang sama namun hanya berbeda pada protokol. Di sini kita menggunakan protokol WEP. Dan konfigurasi IP address tetap kita gunakan. Dan kita masuk ke dalam menu security profile dan kita membuat security profile baru yang bernama Anjas. Dan di sini kita menggunakan mode static keys required. Lalu kita masuk ke dalam menu static keys. Di sini kita key 0 kita masukkan pada 40 bit pad, dan pada bagian 0x itu kita isikan seperti password. Kita isikan harus lebih dari 8, maaf. Di sini terdapat kesalahan seperti kekurangan karakter. Kita coba lagi untuk masukkan kata sandinya, lalu ternyata masih terlalu pendek. Kita coba untuk ulangi sekali lagi, dan hasilnya sudah dapat ditambahkan seperti profile Anjas dengan protokol WEP. Baik, lalu juga tak lupa dalam menu wireless kita masukkan security profile pada Anjas, karena apabila tidak nanti akan muncul error dan konfigurasi yang telah kita lakukan akan sia-sia. Seperti itu. Lalu kita coba masuk ke dalam SSID Yusuf, dan terlihat bahwa terdapat pentung atau semacam alert pada jaringan wireless Yusuf. Itu memang dikarenakan protokol WEP ini merupakan protokol yang masih pertama dan belum disempurnakan, sehingga penyempurnaannya itu ada pada WPA. Lalu kita mencoba untuk terhubung, dan hasilnya kita coba untuk masuk. Kita coba untuk melakukan uji tes ke youtube.com untuk dapat melihat apakah kita sudah dapat terhubung atau belum. Baik, dan juga di dalam baru wireless di bawah kita juga sudah dapat mendapatkan sinyal, sehingga dapat dikatakan bahwa kita sudah dapat terhubung ke dalam jaringan Yusuf tersebut di dalam klien PC di router AP. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam router station. Di sini kita melakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu kita memasukkan pada security profile dengan mode static is required,
dan key 0 kita isi dengan 40 bit web, lalu kita masukkan password yang sama seperti pada router AP. Baik, apabila selesai kita mengonfigurasi di MikroTik, kita mencoba untuk masuk di dalam client PC router station. Di sini kita mencari SSID yang sama, yaitu Yusuf, dan sama mungkin terdapat alert ataupun semacam himbauan bahwa jaringan ini mungkin dikatakan sudah lama atau sebagai macamnya, karena ya memang sesuai dengan karakteristik dari WEP sendiri, memang masih banyak kerentanan, dan juga sudah dapat terhubung ke dalam router tersebut. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada lab 3. Kita menggunakan topologi yang sama, namun di sini kita hanya mengatur pada security profile. Pada percobaan pertama, router station dan juga router AP kita setting di dalam management protection, yaitu allowed. Lalu setelah kita setting tersebut, kita masuk ke dalam terminal dan kita uji ping satu sama lain antara router AP dan juga router station untuk dapat melihat konektivitas dari jaringan tersebut. Dan berikut merupakan hasil pingnya, dan ternyata keduanya saling bisa untuk terhubung dan juga mengeping satu sama lain. Lalu yang kedua, di pada router station kita pilih disable dan pada router AP kita pilih allowed, dan kita coba uji test ping dan hasilnya tetap bisa untuk mau saling berhubungan. Lalu untuk yang ketiga, kita dua-duanya yang pertama router AP kita disable dan router session kita allow, dan ternyata hasilnya adalah timeout dan juga no route to host pada router station. Lalu pada percobaan keempat, kita atur pada router AP kita pilih, router session kita pilih disable, dan juga router AP kita pilih allow, dan hasilnya berhasil untuk dapat menguji satu sama lain. Lalu untuk yang selanjutnya, pada router AP kita required dan pada router station kita juga required, jadi sama-sama required pada langkah kali ini, dan kita coba uji test ping, lalu hasilnya adalah berhasil untuk dapat menguji hubungan atau dalam jaringan tersebut. Lalu selanjutnya pada AP kita pilih required dan juga pada station kita pilih allowed. Lalu kita uji test ping kembali dan hasilnya ternyata berhasil untuk dapat melakukan uji hubungan di dalam jaringan tersebut. Lalu selanjutnya pada router station kita pilih disable, dan pada router AP kita pilih required. Ternyata no route to host. Hasilnya pada langkah terakhir yaitu no route to host. Lalu mungkin untuk pembahasan pada lab 3 kali ini, mengapa pada saat percobaan router AP kita disablekan, lalu pada router session kita memilih untuk allow, dan kenapa terjadi timeout, itu mungkin karena salah satu penyebabnya adalah pengaturan yang tidak cocok antara perangkat yang AP dan juga perangkat yang station. Karena perangkat AP itu mendisablekan manajemen protection tersebut, sehingga perangkat ini tuh tidak memerlukan seperti pesan tambahan ataupun perlindungan tambahan, sehingga pada saat router station mengalowkan manajemen protection tersebut terjadi ketidakcocokan dan tidak kompatibel sehingga memunculkan error. Lalu untuk error selanjutnya juga terdapat pada pengaturan di mana router AP itu require dan juga router client itu disable. Hal tersebut terjadi karena router AP membutuhkan enkripsi lebih ataupun perlindungan lebih terhadap jaringan tersebut, namun di sisi lain router station menonaktifkan atau mendisablekan manajemen protection tersebut, sehingga ketika di satu sisi router AP butuh, namun di satu sisi router station menonaktifkan
protection tersebut sehingga hal tersebut tidak match, yang menyebabkan error, timeout maupun root to host. Sehingga mungkin langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu menyelaraskan mode manajemen protection tersebut antara mungkin allow, require dan juga bahkan disable. Ketika keduanya match, itu bisa terjadi koneksi antara kedua jaringan tersebut, antara kedua router tersebut. Baik, sekian mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan. Dan akhir kata saya mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Terima kasih.